A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-26 dan ke-27. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar dari Qatadah, menurutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik pun bertanya, untuk apa laba-laba dan lalat itu disebut? Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Makna ayat tersebut bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa Dia tidak memandang remeh. Ada yang mengartikan tidak takut untuk membuat perumpamaan apa saja, baik dalam bentuk yang kecil maupun besar. Kata ma di sini untuk menunjukkan sesuatu yang kecil atau sedikit. Sedangkan ba'udah dalam ayat ini berkedudukan sebagai badal atau pengganti. Firman-Nya fama fauqaha, mengenai penggalan ayat ini terdapat dua pendapat. Salah satunya menyatakan artinya yang lebih kecil dan hina. Sebagaimana jika seseorang disifati dengan tabiat keji dan kikir, maka orang yang mendengarnya mengatakan benar, ia lebih dari itu. Maksudnya apa yang disifatkan ini merupakan pendapat Al-Kisai dan Abu Ubaidah menurut Ar-Razi dan mayoritas muhaqqiqin. Pendapat kedua mengatakan artinya yang lebih besar darinya, karena tidak ada yang lebih hina dan kecil daripada nyamuk. Ini pendapat Qatadah, Ibnu Da'amah dan menjadi pilihan Ibnu Jarir. Maka Allah memberitahukan bahwa Dia tidak pernah menganggap remeh sesuatu apapun yang telah dijadikannya sebagai perumpamaan, meskipun hal yang hina dan kecil seperti halnya nyamuk. Sebagaimana Dia tidak memandang enteng penciptaannya, Dia pun tidak segan untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk tersebut, sebagaimana Dia telah membuat perumpamaan dengan lalat. Lihat surat Al-Hajj ayat 73. Kemudian membuat perumpamaan dengan laba-laba. Lihat surat Al-Ankabut ayat 41. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perumpamaan. Mengenai firman-Nya, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Rabb mereka. Qatadah mengatakan, artinya mereka mengetahui bahwa yang demikian itu merupakan firman Allah dan berasal dari sisinya. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala.
Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Di dalam tafsirnya, As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dengan yudhillu bihi katsira adalah orang-orang munafik, sedangkan yang dimaksud dengan wayahdi bihi katsira yaitu orang-orang yang beriman. Kesesatan mereka itu akan terus bertambah karena pengingkaran mereka terhadap perumpamaan yang diberikan Allah dan telah mereka ketahui dengan benar dan yakin. Ketika perumpamaan itu benar dan tepat, maka yang demikian itu merupakan penyesatan bagi mereka, dan dengan perumpamaan itu dia telah memberikan petunjuk kepada banyak orang yang beriman, sehingga petunjuk demi petunjuk terus bertambah bagi mereka. Iman pun semakin tebal karena kepercayaan mereka atas apa yang mereka ketahui secara benar dan yakin bahwa ia pasti sesuai dengan apa yang diperumpamakan Allah, serta pengakuan mereka atas hal itu. Yang demikian itu merupakan petunjuk bagi mereka dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan Allah dengannya kecuali orang-orang yang fasik. As-Suddi mengatakan mereka itu adalah orang-orang munafik. Secara bahasa, al-fasiqu adalah orang fasik, berarti orang yang keluar dari ketaatan. Dengan demikian, fasik di sini mencakup orang kafir dan juga orang durhaka. Namun demikian, kefasikan orang kafir lebih parah dan keji. Yang dimaksudkan dengan kefasikan dalam ayat ini adalah orang kafir. Wallahu alam. Dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka melalui firman-Nya, alladzi لا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat orang-orang kafir yang benar-benar berbeda dengan orang-orang mukmin. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pengertian al-ahdu, perjanjian, yang telah dilanggar oleh orang-orang fasik itu. Sebagian mereka menyebutkan yaitu wasiat dan perintah Allah yang disampaikan kepada makhluknya agar senantiasa mentaatinya dan menjauhi larangannya melalui kandungan kitab-kitabnya dan sabda-sabda rasul-rasulnya. Pelanggaran terhadap hal itu yaitu pengabaian terhadap pengamalannya. Ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kalangan ahlu kitab. Sedang perjanjian yang mereka langgar adalah perjanjian yang telah diambil Allah Azza wa Jalla atas mereka di dalam kitab Taurat, yaitu mengamalkan kandungan isi di dalamnya dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, serta membenarkan apa yang dibawanya dari sisi Rabb mereka. Sedangkan pelanggaran mereka itu adalah pengingkaran terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengetahui hakikatnya dan menyembunyikan pengetahuan mengenai hal itu dari umat manusia, padahal mereka sudah memberikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia serta tidak menyembunyikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka telah mencampakkan perjanjian itu di belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Tafsir ini merupakan pilihan Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala dan pendapat Muqatil bin Hayyan.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal," dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan hal itu adalah menyambung tali silaturahmi dan kekerabatan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Qatadah. Penafsiran ini diterjih atau dinilai kuat oleh Ibnu Jarir. Ada pendapat lain bahwa yang dimaksudkan lebih umum dari itu, yaitu mencakup semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung dan melakukannya, tetapi mereka memutuskan dan mengabaikannya. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, mereka itulah orang-orang yang merugi. Muqatil bin Hayyan mengatakan, yaitu di alam akhirat. Bersumber dari Ibnu Abbas, Ad-Dahhak mengatakan, semua yang dinisbatkan Allah kepada selain orang-orang Islam, misalnya al-khasir, orang yang merugi, maksudnya tiada lain adalah kekufuran, dan apa yang dinisbatkan kepada orang-orang Islam, maksudnya adalah perbuatan dosa. Mengenai firman-Nya, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang yang merugi. Ibnu Jarir mengatakan al-khasirun jamak dari kata al-khasir, yaitu mereka yang merugi perolehan rahmat bagi diri mereka sendiri dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana seorang merugi dalam bisnisnya tersebut. Demikianlah halnya dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir merugi karena Allah mengharamkan bagi mereka rahmatnya yang sengaja diciptakan bagi hamba-hambanya. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak mereka sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu a'lam bishawab.